Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin masak bubur sumsum nih. Soalnya di rumah aku itu lagi pada sakit semua. Jadi anak-anak lagi batuk pilek, terus suami juga agak sakit juga badannya. Jadi aku memutuskan untuk bikin kudapan yang simple aja. Ini pertama aku masak dulu air secukupnya. Terus aku ambil daun pandan. Kebetulan aku punya daun pandan, pohon daun pandan di depan rumah. Jadi kalau mau masak apa-apa yang ada pandannya tuh tinggal ngambil aja di depan rumah. Nah, jadi pohon pandan ini kan paling gampang perawatannya. Nah, jadi aku seneng banget bisa punya pohon pandan di depan rumah. Nah, kalau udah selesai dicuci bersih daunnya, ini aku seset-seset, aku pilah-pilah kayak gini, disobek-sobek biar aromanya lebih keluar saat nanti direbus ya. Terus tinggal dimasukin aja ke panci yang tadi lagi kita isi air. Nah, kalau aku tuh masak alat masak aku tuh semuanya masih jadul, masih panci yang jadul, penggorengan juga masih yang jadul. Alhamdulillah. Yang penting kita selalu bersyukur ya. Terus ini aku masukin santan, aku pakai santan instan aja. Aku orangnya nggak mau ribet karena ada anak-anak, terus ada suami juga yang lagi pada sakit. Jadi aku mau yang simple aja. Jadi itu pakai santan instan, aku didihin dulu sama air yang tadi udah dimasak. Terus tambahin garam sekitar setengah sendok teh atau secukupnya, sesuai selera aja. Nah, kadang-kadang tuh aku tuh suka bingung mau bikin cemilan apa ya kalau anak-anak lagi pada sakit. Soalnya kan kalau orang sakit tuh lidahnya kayak berasa pahit, terus kayak hidungnya juga mampet. Jadi sebisa mungkin aku tuh bikin kudapannya, bikin cemilannya tuh yang ringan-ringan aja, nggak yang terlalu berat. Nah, terus juga ini aku pakai tepung beras dari tepung beras Rose Brand. Aku beli yang setengah kilo, yang 500 gram. Ini juga ternyata murah banget ya, kayak yang 500 gram ini cuma 7.000 aja. Ini aku pakai sekitar 10 sendok makan atau sekitar 120 gram. Kebetulan aku nggak punya timbangan, jadi aku taker aja kira-kira. Nah, tadi kan air santannya udah agak mendidih, itu terus kita matiin. Nah, pas udah dingin, agak dingin ya santannya, itu dimasukin ke tepung berasnya, terus kita aduk-aduk biar dia larut. Soalnya kalau misalnya dimasukin langsung ke panci si tepung berasnya itu, nanti dia akan menggumpal hasilnya. Jadi kita taruh dulu di mangkok kayak gini, terus dikasih santan yang tadi, terus diaduk sampai semuanya larut ya. Kenapa aku seneng masak bubur sumsum ketika anak-anak lagi sakit? Soalnya selain gampang dimasak, terus bahan-bahannya juga mudah didapatkan dan nggak terlalu mahal untuk membuatnya. Nah, terus di dalamnya itu tuh udah kayak lengkap gitu gizinya, udah ada tepung berasnya, terus pakai santan juga, dimana santan itu adalah lemak tambahan dan bagus banget buat anak-anak. Terus teksturnya tuh lembut, jadi anak-anak nggak perlu effort buat mengunyahnya, jadi dia tinggal telan-telan aja. Nah, tadi larutan tepung berasnya kita masukin ke panci. Nah, udah nggak lama kita aduk-aduk, terus akhirnya jadi deh si bubur sumsumnya. Ini bubur sumsumnya lembut, gurih, dan wangi banget.
Nah, penting ya untuk kita memasak bubur sumsum ini sampai dia meletup-letup. Nah, kalau misalnya udah meletup-meletup itu tandanya udah matang. Terus kita juga harus cicipin sampai dia nggak berbau tepung, karena kan ada beberapa yang masih agak bau tepung. Jadi kita harus pastikan bahwa bau tepungnya itu udah nggak ada. Jadi nanti bisa langsung dimakan sama anak-anak. Nah, ini kalau udah mateng, agak nunggu dingin sedikit, itu aku langsung taruh di tempat. Fungsinya aku taruh di tempat karena nanti kalau misalnya nggak habis, bisa langsung aku masukin ke kulkas. Kalau misalnya masih di panci kan agak ribet tuh masukin ke kulkasnya kayak gimana. Jadi langsung aku taruh di tempat kayak gini. Ini kan juga gampang cara ngambilnya. Nah, sekarang aku mau bikin kuah kincanya, kuah gula merahnya. Pertama tadi aku masukin dulu air cukup sekitar segelas atau sekitar 200 ml. Terus aku masukin gula merahnya. Gula merahnya itu sekitar 180 sampai 200 gram. Jadi kalau kita beli seperempat tuh masih ada sisanya sekitar 2 keping. Nah, ini langsung dimasukin aja tuh ke pancinya. Kalau udah dimasukin gula merahnya, terus kita masukin daun pandannya. Nah, tadi itu anak aku yang masukin, dia kepengen bantuin. Bunda-bunda sama nggak sih kalau misalnya ada anak-anak yang suka banget gitu ngebantuin ibunya masak. Jadi kayak ibunya lagi ngegoreng apa, mereka tuh pengen bantuin. Lagi motong apa, terus mereka juga pengen bantuin. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, cuman kadang-kadang anak-anak itu nggak ngerti bahaya gitu. Jadi takutnya kepotong lah atau kena panci lah dan lain sebagainya. Nah, ini kita masak sampai berbusa kayak gini. Cukup dengan api kecil aja, jangan terlalu gede apinya, karena kalau terlalu gede nanti kayak ada bau gosong. Terus kalau misalnya udah, kita pisahin daun pandannya sama air gula merahnya. Kalau bisa disaring sih, karena kan gula merah itu banyak kotoran-kotorannya gitu ya, gumpalan-gumpalannya. Jadi lebih baik disaring. Nah, ini udah jadi, alhamdulillah. Tuh, udah siap disajikan, udah mulai agak dingin tuh, bubur sumsumnya udah mulai agak set kayak gitu ya, agak keras. Nah, itu udah paling enak deh pokoknya. Rasanya tuh gurih, terus creamy, lembut banget, nggak pakai harus dikunyah. Terus ditambah dengan saus kincanya, bumbu gula merahnya itu yang bikin tambah enak, manis, wangi daun pandan, agak gurih. Oke deh kalau begitu, terima kasih ya sudah menonton video aku. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.